Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa, Bapak Ibu pemirsa IKD TV yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu pemirsa IKD TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah, alhamdulillah kita mengagungkan Allah, alhamdulillah kita mensyukuri semua nikmat Allah, khususnya nikmat Ramadan, khususnya nikmat 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semua kita ingin mendapatkan anugerah Allah tertinggi, nikmat Allah teragung bernama Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mendapatkannya. Kita pula bersama keluarga, sahabat, jemaah sekalian termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar untuk kesekian kalinya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam layak selalu kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah artinya teladan yang lengkap, teladan yang paripurna, teladan yang mencakup semua aspek kehidupan. Terutama di bulan Ramadan ini kita meneladani bagaimana ibadah Nabi, amal soleh Nabi, kebaikan-kebaikan Nabi, bagaimana dermawannya Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana ketaatannya Nabi, bagaimana akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan semua contoh dan tuntunan Nabi sehingga kita layak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis IKD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang sabar menurut ayat Al-Qur'an. Jamaah majelis IKD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dikatakan oleh Nabi sebagai bulan kesabaran. Shaumu syahris sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin yudhibna waharos sadri. Sungguh kata Nabi, puasa di bulan kesabaran. Kemudian 3 hari setiap bulan itu akan menghilangkan penyakit hati, penyakit di dada, kekesalan, kemudian suudzon, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seseorang yang menjauhkan dari Allah dan dari sesama manusia. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan berpuasa di bulan sabar. Berpuasa di bulan sabar yaitu bulan Ramadan. Shaumu syahris sabri wa thalathati ayyam min kulli syahrin shaumud dahr. Jika orang mampu menunaikan puasa di bulan kesabaran, bulan Ramadan, dan ditambah dengan 3 hari setiap bulan, maka dihitung ia berpuasa sepanjang tahun. Dari 2 hadis ini, maka kita akan dari 2 hadis ini diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Ramadan inti dari semua ibadahnya termasuk puasanya adalah bagaimana kita mencapai derajat as-sabirun, orang-orang yang bersabar. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar bahwa mereka akan mendapatkan balasan atas kesabaran itu tanpa ada hitungannya. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan kepada orang-orang yang bersabar tanpa ada hisabnya, tanpa ada batasnya, tanpa ada penghitungannya. Di dalam hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa shaum. Kullu amal ibni adam lahu illa shaum.
Sungguh semua amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, aku yang membalasnya, kata Allah. Kecuali puasa, itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Ungkapan aku akan membalasnya menunjukkan balasan keutamaan dari Allah. Karena Allah tidak menyebutkan berapa balasannya. Allah tidak menyebutkan berapa balasannya. Karena Allah tidak menyebutkan berapa balasannya. Dan kita sangat yakin Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Maka balasan Allah adalah balasan yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah dibatasi oleh siapapun. Maha Kaya Allah dalam konteks ini adalah seandainya semua hamba beriman, seandainya semua manusia beramal dan beribadah, kemudian mendapatkan balasan berkali-kali lipat, tidak akan mengurangi sifat Allah Maha Kaya dengan limpahan karunia-Nya dan juga dengan limpahan balasan pahalanya. Allah juga mengingatkan pentingnya sabar, yaitu Nabi diperintahkan agar bersabar seperti ulul azmi dari kalangan para rasul yang dikategorikan sebagai orang-orang yang sangat bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul utusan Allah. Surah Al-Ahqaf ayat 35. Kenapa Nabi diperintahkan bersabar dan bersabarnya seperti ulul azmi? Berarti ulul azmi adalah hamba-hamba Allah dari kalangan para rasul yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, kemudian juga Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabar seperti ulul azmi itu ditujukan kepada Nabi pada awalnya, tapi untuk seluruh umatnya. Kaidah ilmu Al-Quran menetapkan al-amru lir rasul amrun li ummatihi. Sebuah perintah Al-Quran yang ditujukan kepada Nabi sebenarnya juga ditujukan kepada kita umatnya, kecuali dikhususkan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab kesabaran ini ditujukan kepada semua kita umatnya Rasul. Karenanya bersabar pula dibagi oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif kepada 3 kategori. Bersabar dalam menjalankan ibadah, ketaatan, perintah-perintah Allah. Yang kedua, bersabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Serta bersabar terhadap sesuatu yang kita tidak sukai dari ketetapan-ketetapan Allah. Yang mungkin dikategorikan sesuatu yang kita hindari. Namun karena ada kesabaran, apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita menahan diri. Kita tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita harus mengimani, kita harus meyakini semua takdir Allah. Apakah itu menurut kita baik atau menurut kita tidak baik? Karena pasti semua ketetapan Allah adalah amat sangat baik. Namun karena fitrah manusia menghendaki kebaikan dalam arti yang disenangi, menghindari keburukan dalam arti yang tidak disenangi, maka kita selalu mengimani apapun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tanda kesabaran dalam kehidupan kita. Di Ramadan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Mungkin ada jemaah yang sakit di bulan Ramadan ini, maka kesabaran terhadap sakitnya itu adalah menunjukkan keutamaan ia bersikap sepanjang bulan Ramadan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tidak dapat hidangan berbuka di sepanjang bulan Ramadan. Ia bersabar, mereka bersabar, itu tanda keutamaan menjalankan ibadah Ramadan. Bersabar terhadap keadaan apapun, itulah kesabaran yang dituntun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di bulan Ramadan ini yang tertinggi kesabaran kita adalah kesabaran dalam menjalankan ketaatan, sabar untuk baca Quran, sabar untuk kita itikaf di 10 malam terakhir Ramadan, sabar untuk berinfak, bersedekah, menunaikan ibadah zakat, sabar untuk memberikan hidangan berbuka, iftarus shaim, sabar untuk menyiapkan sahur, sabar untuk mengajak semua beramal soleh, sabar untuk kita menyelesaikan ibadah Ramadan hingga akhir. Itulah kesabaran-kesabaran. Maka layak Nabi menyebutkan, sampai Nabi menyebutkan bahwa puasa Ramadan disebut puasa bulan kesabaran karena banyak aspek-aspek kesabaran di dalamnya. Ditambah dengan kesabaran meninggalkan larangan Allah. Semua yang dibenci oleh Allah, apakah itu dosa, kemaksiatan, atau yang mengundang murka Allah, kita tinggalkan. Itulah kesabaran. Karena tidak mudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Padahal di bulan Ramadan ini bukan yang dilarang saja yang kita tinggal. Padahal di bulan Ramadan ini hal-hal yang mubah di luar Ramadan ketika tidak sedang puasa kita tinggalkan juga. Bukankah makna puasa adalah meninggalkan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa? Padahal makan dan minum jika itu halal dan thayyib memang sesuatu yang dibolehkan. Demikian juga hal-hal yang membatalkan, misalnya berhubungan suami istri, misalnya pula melakukan hal-hal yang misalnya berhubungan suami istri, itu adalah ibadah di sisi Allah. Namun kita bersabar di bulan kesabaran karena sedang berpuasa, maka meskipun hal-hal itu mubah ketika tidak berada di bulan Ramadan, ketika tidak sedang berpuasa, kita tinggalkan, menunjukkan kesabaran tingkat tinggi. Nabi Yusuf alaihissalam, sosok yang sangat bersabar terhadap saudara-saudaranya, terhadap abang-abangnya, itu menunjukkan betapa agungnya Nabi Yusuf alaihissalam. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apakah bersabar dengan semua ketetapan Allah, bersabar ketika menjalankan ibadah, beramal soleh, bersabar meninggalkan yang dilarang oleh Allah, yaitu mereka yang bersabar mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat berikutnya, ulaika alaihim sholawat min rabbihim. Allah memujinya, Allah mencintainya, Allah membalasnya pahala. Ulaika alaihim sholawatum min rabbihim wa rahmah. Allah juga berkenan untuk memberikan rahmatnya kepada orang yang bersabar tersebut. Wa ulaika humul muhtadun, dan dicatat mereka orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah. Padahal kalau kita mendapatkan petunjuk Allah, maka ibadah kita bagus, amal kita bagus, akhlak kita mulia. Di Ramadan ini, di surat Al-Baqarah ayat 186, Allah ingatkan, manakala Allah dekat dengan kita, kita bermunajat, berdoa, Allah kabulkan. Dan orang-orang yang mampu menjalankan semua tuntunan Allah, layaklah mendapatkan irsyad, bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaklah mereka semuanya memenuhi semua tuntunanku, kemudian semakin mengimani aku, kata Allah, maka mereka mudah-mudahan termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan Allah. Tidak mungkin kita mampu menjalankan tuntunan Allah, petunjuk Allah, kalau tanpa kesabaran. Kesabaran inilah yang sedang kita latih sepanjang bulan Ramadan. Sabar terhadap diri sendiri, sabar terhadap orang lain, sabar di dalam menjalankan berbagai kebaikan di bulan Ramadan, maka insya Allah buah kesabaran kita akan dapatkan dalam kehidupan dunia, ketenangan, petunjuk, bimbingan Allah, dan nanti di yaumil akhir Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda tanpa ada batasnya. Bahkan Allah siapkan surga untuk orang-orang yang bersabar.
Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semuanya yang selalu mengikuti Majelis IKADI untuk kita senantiasa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan orang-orang soleh dan solehah. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.